Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka, ana ta ento ora mulangi ingsun ka ing sira, ora mulangi ingsun ka ing sira kalaman ing ucapan. Idza qultahu nalikane ngucapaken sirahu ing kalam, adhaba mongko ngilangaken sapa Allah Ta'ala hammaka ing kesusahan sira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan ada orang susah, sedih, ngelumpruk di masjid, enggak kemana-mana. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, kenapa kamu kok di masjid? Ada apa? Dia bilang, saya ini susah ya, sedih ya, banyak utang. Terus Nabi mengajari, ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu ta'ala hammaka. Kamu saya ajari ucapan atau doa yang kalau kamu ucapkan nanti Allah menghilangkan kesusahan-kesusahan kamu. Jadi Kanjeng Nabi ini memberi resep anti susah. Nah, ini doa anti susah. Supaya kamu tidak susah, baca doa ini ya. Termasuk supaya nggak punya utang. Sebab orang punya utang ini sumpek ya. Salah satu penyebab kesumpekan hidup itu kalau orang punya utang. Wa qadha anka dainaka, wa qadha lan nyauri sapa Allah angka saking sira dainaka ing utang sira. Kamu saya ajari baca doa yang kalau kamu baca terus ya, setiap hari baca doa ini supaya kesedihanmu hilang, supaya kamu enggak sumpek dan supaya kamu enggak punya utang. Orang ini kalau punya utang ini sumpek. Kul ngucap sira idza asbahta nalikane manjing isu sira setiap pagi, wa amsaita lan nalikane manjing sore sira. Ucapkan pagi sore doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma do Allah ini senikula iku a'udzu nyuwun kabawreksa ingsun bika kelawan panjenengan minal hammi saking prihatin, kesedihan, kesusahan ya. Wal hazani ya kesusahan, jadi hamun hazan ini kesedihan. Satu kesedihan masa lalu, ada juga yang satunya kesedihan masa depan. Orang ini kan ada sedih karena belenggu masa lalunya, juga kesedihan masa depan ya. Besok apa, ada apa ya. Ini hammu wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. A'udzu nyuwun kabawreksa ingsun bika kelawan panjenengan minal ajzi saking apes itu lemah, wal kasali lan aras-arasan, menunda-nunda pekerjaan ya. Itu juga penyakit ya. Makanya harus dijauhi malas ini. Indikator malas itu ya tidur pagi itu. Makanya pagi usahakan jangan tidur ya. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Pagi usahakan bangun, sholat jamaah subuh ya, terus ngaji ya. Ini setiap hari harus menjadi kebiasaan hidup kita ya. Sebab itu bagian dari malas dan lemah itu tidur pagi. Orang ini kalau pagi tidur, sehari itu dia akan malas ya. Kamu kalau pagi gak bangun subuh, terus bangun jam 9, jam 10, pasti sepanjang hari itu hidupmu gak enak. Hidupmu jadi malas, bawahnya mau tidur aja gitu.
Makanya kamu harus berusaha keras ya. Gimana caranya subuh itu jamaah. Makanya malam hari jangan tidur ya. Malam hari jangan begadang. Pagi hari supaya bangun ya. Malam segera tidur. Jangan begadang. Kalau kamu malam begadang, paginya ngantuk. Kalau sudah nggak jamaah subuh, nggak ngaji, nggak kerja, nggak sekolah, nggak apa-apa sudah. Orang kalau paginya nggak subuh itu malas, semua hal malas ya. Maka harus dijauhi ya. Malas ini pintu miskin itu ya, malas itu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzu nyun kabawrak ingsun bika pelan panjenengan minal jubni saking cerih, penakut ya. Penakut itu juga penyakit ya. Orang kalau takut tidak bisa berbuat apa-apa. Orang penakut itu namanya fobia ya. Ada orang itu takut ini, takut hantu, takut burung, takut ini. Itu penyakit ya. Penakut itu monster ya. Orang ini kalau sudah ada apa ya, penyakit mental, menjadi salah satunya itu takut minder ya. Jangan jadi takut ya. Cereh itu takut, gini takut, gitu takut ya. Tidak berbuat apa-apa. Karena kamu mau ini takut, mau itu takut. Harus dilawan ya. Ketakutan itu harus dilawan. Supaya kamu tidak takut, kamu harus bersiap untuk hal yang paling jelek ya. Yang paling jelek apa gitu. Sehingga kamu hilangkan sudah, takut itu hilangkan. Udah kamu takut tidak naik kelas, ya kamu siap aja. Kalau tidak naik kelas saya apa? Apa mati? Apa dibunuh? Kalau enggak lah, ngapain takut ya. Sehingga ketakutan itu harus dihilangkan. Bersiap untuk hal paling buruk. Itu salah satu obat untuk menghilangkan ketakutan. Ya seperti corona hari ini. Kalau kamu nuruti berita di luar ya takutlah. Ke pasar takut, ke masjid takut, kemana-mana takut. Terus mau kemana? Kita mesti berpikir untuk hal yang paling buruk. Oke, taruhlah kita kena corona aja wis. Kalau kena corona obatnya apa? Resikonya apa? Faktanya apa? Sehingga kita tidak takut berlebihan. Orang kena corona apa mesti mati? Enggak kok. 94% orang kena corona tidak mati. Apakah orang kena corona mesti sakit? Enggak. Banyak orang kena corona itu OTG tanpa gejala, tidak apa-apa. Ini fakta-fakta yang harus kamu ketahui supaya kamu tidak jadi panik. Alhamdulillah. Jadi bersiap untuk hal yang paling buruk itu membuat kita tidak menjadi takut ya. Takut itu bisa membunuhmu ya. Orang ketakutan itu bahaya. Makanya jangan takut. Jangan jadi penakut ya. Juga jangan ngawur. Tapi takut itu salah satu penyakit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan a'udzubika minal jubn. Ya Allah jauhkan saya dari penyakit takut ya. Anak-anak kita jangan diajari takut. Kita ini kadang didik anak kecil dengan takut. Awas hantu, awas pocong, awas genderuwo ya. Akhirnya anak kita jadi ketakutan. Jangan dilatih ketakutannya. Berani hantu tidak ada, genderuwo tidak ada, pocong tidak ada gitu. Anak-anak jangan anak ini diajari ketakutannya. Kita kalau yakin hantu nggak ada ya nggak takut. Tapi kalau kamu aduh jangan-jangan ada hantu, aduh merinding, aduh ya tambahnya kepoyo-poyo kan sesuai. Aduh, ini kok tambang ini, loh, tambang apa kupu kan. Tapi kalau kamu mensugesti, tidak ada hantu, tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu menciptakan ketakutan, diam sendiri terus kamu jangan-jangan ada, gue lagi tondasi tok, lu kayak buri kok akhirnya kamu kepirit-pirit sendiri kamu. Jadi ketakutan itu monster yang kamu ciptakan. Jangan jadi penakut ya. Dan kamu siap yang terburuk apa sih? Dan kamu harus bersiap untuk normalnya bagaimana sih? Kalau saya nyetir, ya saya nyetir mobil.
Saya harus memperhitungkan, oh ya kalau saya nyetir ini kecepatan sekian, maka ya biasanya ya begini. Jangan terus ya kalau nuruti takut. Saya kalau nyupir jangan-jangan ditabrak truk dari belakang. Jangan-jangan nanti ada sepedanya lewat. Jangan-jangan nanti nabrak orang. Ya kasih tahu nyupir. Ya kita katakan bahwa oh kalau saya nyetir kecepatan segini ada apa-apa saya bisa ngerem. Nah kan begitu. Biasanya kecepatan normal begini tidak ada apa-apa. Pikirkan yang positif. Tapi kalau kamu mikir negatif, jangan-jangan saya nyupir nanti ada pohon tumbang, nibani, prot, tak penyet aku. Ya wis jangan didi. Terus ki oma, jangan-jangan ada kapal jatuh, pruk, penyet. Terus di mana? Kalau kamu menciptakan ketakutan dimanapun ada ketakutan ya. Berpikirlah normal. Normalnya kalau kita di sini ini aman ya sudah. Kalau ada gempa, ya urusan meneh. Kalau gempa kan nanti kalau ini gempa gimana? Lalu nyatanya gak ono kok ciptakan gempanya. Jadi jangan ada istilah jangan menyeberangi jembatan sebelum kamu melewatinya. Dulu saya ini ikut kakek saya di timurnya pondok itu ada jembatan sampai sekarang masih ada. Kamu kalau lihat di pondok di Anur 1 ke timur Notok itu ada jalan kereta api. Itu ada jembatan. Dulu saya itu takut-takut lewat jembatan itu. Kan rel itu, jembatan rel. Saya takut, takut. Tapi saya menjadi tidak takut ketika ada pembantunya Mbak Yai itu namanya Kang Sobiron. Itu mikul kelopo mlaku tung ganti nguasno rel iku. Ya iso, dadi kok iso? Aku mlaku dhewe sik dekat robot situ kan rel itu. Waktu itu ada rel, jadi rel kereta api itu. Jalan merangkak, lihat ke bawah, takut jatuh. Bahkan sebelum saya lewat itu saya sudah takut. Nanti kalau jatuh, gak situ lewat. Jadi kalau kamu melewati jembatan sebelum kamu nyebrang, kamu gak jadi lewat. Boleh rutuh, boleh kepleset. Ya gak situ kalian. Tapi kalau kamu berjalan normal, saya kalau jalan ini gak kepleset, ya sudah jalan kamu. Itu supaya kamu menghindari ketakutan berlebihan. Jadi saya ketika itu menjadi tidak takut karena ada orang dulu di sini nih khotam kakek saya itu namanya Kang Sulaim, Kang Sobron itu bawa kelapa, mau ikul kanan kiri lewat jembatan itu. Kadang delok meni sore mau aku biasa tung. Loh, kok wani gue ya? Oh, makanya saya berpikir, oh nggak usah lihat ke bawah, lihat ke depan aja sudah. Jadi sudah jalan tek nggak apa-apa. Hari ini masih ada jembatannya masih ada di timurnya pondok itu. Ada jembatan di atas sungai. Di belakangnya Tohiriyah itu. Itu yang saya buat latihan bahwa ketakutan itu tidak ada. Nyatanya setelah itu saya lewat setiap kali saya diajak kakek saya dulu kalau kecil. Kakek saya ini orang yang sangat aktif ya. Saya masih kecil, almarhum Mbah Yanwar itu kalau jam 7, jam ya setengah 8 gitu, habis sholat duha turun, saya diajak jalan ke sawah. Jadi Mbah Yanwar ini seorang kiai besar ya, tapi setiap hari itu ke sawah, jalan kaki sama saya cucunya dituntun. Terus ke situ itu kakek saya itu ngambil lombok, nandur cengkeh, nandur vanili gitu. Jadi orang dahulu itu dinamis ya, pagi nggak tidur. Ya, itu yang saya lihat kakek saya itu Mbah Yanwar, seorang kiai besar. Nah, padahal Mbah Yanwar itu kalau tahajud jam 2 malam sudah bangun sampai subuh nggak tidur, sampai sholat duha. Tapi beliau itu setiap pagi ke sawah. Jadi saya masih ingat masa kecil saya itu kalau pagi diajak Mbah Yanwar ke sawah itu. Nah itu yang mengajari saya berani melewati jembatan. Masih ada jembatannya kamu lihat. Kalau di Pondok Anur 1 ke timur Notok itu ada gang spur itu jalan, itu ada jembatan. Itu dulu yang sering saya lewati. Hari ini saya lihat ada dikasih besek gitu, dikasih bambu. Dulu nggak ada, ya, jalan di atas rel itu, dung gitu. Pertama saya takut, tapi ketika saya melihat ada orang berjalan sambil mikul kelopo itu saya menjadi berani. Wah itu kok berani ya? Oh saya juga berani. Jadi kamu harus selalu menanamkan di pikiranmu apa yang orang lain bisa, kamu bisa itu.
Itu pikiran kuncinya. Supaya kamu maju. Orang lain bisa, saya bisa. Orang lain itu hafal Quran sambil sekolah, saya juga bisa. Dia bisa, saya bisa. Ini pikiran yang buat kamu maju. Tapi kalau kamu menciptakan monster, oh ya nggak bisa lah. Sekolah ngapalkan Quran susah, sekolah aja susah, ngapalkan Quran susah, ya susah tenang. Yo gak iso tenang. Tapi kalau kamu memikir mudah, lihat itu Amirun, mana Amirun? Sekolah SMK hafal Al-Quran. Kamu jadi kuat. Oh iya ya, Amirun bisa, saya bisa. Ada lagi anak kelas 2 siapa yang hafal Qurannya? Siapa? Dia nih. Itu bisa kelas 2 SMK hafal Quran. Kamu harus lihat itu. Itu kok bisa ya? Nah saya juga harus bisa. Ada lagi yang kelas 1 hafal Quran siapa? Firdaus mana? Anaknya mana? Nah itu kelas 1 hafal Quran. Kamu lihatlah orang yang bisa, supaya pikiranmu timbul positif. Itu hafal Quran. Ini yang membuat kamu jadi hidupnya optimis ya. Jangan takut. Ketakutannya akan membuat kamu tidak bisa bergerak kemana-mana. Ketakutan itu seperti kursi goyang. Tahu kursi goyang? Jadi kamu bergerak tapi tidak kemana-mana. Maju mundur guys. Jadi ketakutan ini seperti kursi goyang itu. Yang ini kena gelendung, tadi kena dinding. Maju mundur gitu. Kamu harus melawan ketakutan. Dan Rasulullah SAW berdoa untuk dijauhkan. A'udzubika minal jubni. Ya Allah jauhkan saya dari penyakit penakut. Wal bukhli dan bakhil. Bakhil itu juga penyakit ya. Orang itu kalau bakhil, medit ya, menjadi karakter. Ya medit, melarat medit, suki ya medit ya. Pelit ya. Pelit itu karakter, jelek ya. Orang pelit itu tidak disukai orang ya. Pelit, tidak bisa berbagi dengan orang lain. Wa a'udzubika min ghalabatid dain. Wa a'udzu lan nyuwun kepawreksa ingsun bika kelan panjenengan min ghalabatid daini saking lindhi utang. Wah ini penting deh. Jauhkan saya dari tekanan hutang. Orang ini kalau kena tekanan hutang bisa bunuh diri deh. Stres, ditagih ngalor, tagih ngidul, bisa minggat barang nih. Banyak ini pengusaha yang nggak tahan begini. Teman saya sudah berapa ya, asalnya pengusaha sukses, salah ngambil hutang, lari, kabur, hilang. Sudah banyak padahal sukses, punya toko, punya rumah, sudah banyak sekali itu. Tekanan hutang itu dahsyat. Kabur dia, hilang, bojo-bojone hilang. Nah, jadi kesedihan karena utang ini dahsyat ya. Makanya jangan pinter-pinter utang ya. Usahakan hidup ini jangan suka utang ya. Utang ini buat kamu jadi susah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, ya Allah jauhkan saya dari ghalabatid dain, dari tekanan hutang. Hutang ini menjadi menekan ya, membuat beban berat dalam hidupmu. Makanya aja pinter-pinter utang. Lebih baik kamu pinter menabung ya. Cek gak utang ya apa? Ojo boros-boros ya. Penyebabnya orang punya utang ini hidup boros itu loh. Hidup kakean gaya gitu. Mangane jaluk enak, kelambine jaluk api, sembarang jaluk yang istimewa, akhirnya utang. Kalau kamu hidupmu sederhana, nggak perlu utang ya. Kamu di pondok ini makan apa adanya, ya gak punya utang. Tapi kalau kamu isu pecel, siang orem-orem, sore apa soto, ya utang kan. Terutama soal makan ya. Jangan kamu suka marung. Marung ini salah satu penyakit ya. Kakek saya Mbak Yanwar itu sama sekali seumur hidupnya ya saya lihat tidak pernah kewalahan. Jadi saya ini sering mengikuti perjalanan kakek saya ini, ya ke Ampel, ya ke mana-mana, ke Kediri, ke Jombang. Tidak pernah satu kali pun diajak ke warung. Jadi kalau mau pergi itu bontot, tahu bontot ya,
Nasi yang sudah dimatang digulung lagi, didang lagi, jenenge bontot. Itu 2 hari tidak rusak. Jadi Mbak Yanwar tidak pernah warung, ya makan bontot. Pernah sama saya ke Madura 2 hari kehabisan bontot. Ya nggak mau makan, ya nggak mau ke warung. Saya makan ya terpaksa saya ke warung. Saya ya Ibat ya Kusairi ke warung. Mbak Yanwar tidak mau. Jadi beliau itu kekeh ya, orang tidak suka ke warung. Makannya sederhana sekali. Orang kalau mau makan apa adanya, insya Allah tidak punya utang. Yang membuat hidupmu boros itu gaya, handphone, ganti-ganti, sandal, sepatu. Gayamu yang buat hidupmu berat itu gaya ya. Kalau hidupmu berat berarti kamu kakean gaya. Wa qahri rijal, lan a'udzubika min qahri rijal. Nyuwun kebawreksa saking nyerengi itu ya sama tekanan, penindasan. Piro-piro wong lanang atau penguasa, jauhkan kami dari penindasan penguasa. Karena penguasa yang menindas itu menghabiskannya, menghancurkan. Ini hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita ini doa ini. Kapan bacanya? Bacanya setiap pagi dan sore ya. Jadi setiap pagi sore baca doa ini ya. Ulangi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini doa yang harus kita baca supaya tadi ya, kata Nabi, supaya Allah menghilangkan kesusahan hidupmu dan supaya Allah membayarkan hutang-hutangmu ya. Jadi ada orang punya hutang, oleh Gusti Allah tidak disuruh, oleh Nabi tidak diajari ya Allah duit, ya Allah duit, enggak. Nabi mengajarkan doa yang positif ya. Kamu susah banyak utang itu karena apa? Ya karena kamu tidak berpikir positif. Makanya Nabi mengajarkan a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah jauhi saya dari kesedihan. Karena kesedihan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu sedih malah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jangan sedih, ada problem dihadapi ya. Apa masalahnya? Tidak bisa dihindari ya. Ya kamu harus hadapi ya. Dan jangan malas ya. Penyebab miskin itu malas itu. Makanya doa itu a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah jauhkan saya dari lemah dan malas. Jadi kamu punya utang, kamu sedih, itu faktor malas juga. Makanya ini doa ini saya minta supaya dihafalkan ya. Muka-muka Tuhan menghilangkan semua kesedihan hidup kita. Ini hadis rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Terus ala tasma'un inna Allah la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Suatu saat ya Nabi Muhammad SAW menjenguk sahabatnya ya. Nabi menjenguk seorang sahabat, kalau salah namanya Abu Ubadah. Dia itu sakit keras. Ketika Nabi datang, keluarganya sudah kesedihan itu, apa istilahnya? Keluarganya sudah berkabung, tapi belum mati. Nabi datang, Nabi tanya, sudah mati? Dia mengatakan belum Nabi. Nabi juga ikut nangis. Nabi juga ikut nangis dan sahabat nangis semua. Semua yang nangis, Kanjeng Nabi aja nangis. Nah, terus akhirnya kan terjadi tangis-tangisan. Nah, semua nangis ya, namanya sedih, berduka cita.
Itu bagaimana? Nabi mengatakan ala tasmaun, dengarkan, ala tasmauna, ana ta ora krungu sira kabeh. Innallaha sunna Allah iku la yu'adzibu ora nyiksa sapa Allah bidam il aini kelawan luwe moto, air mata maksudnya. Artinya Nabi mengajarkan kamu tidak apa-apa nangis gitu loh. Ada orang sakit, kamu nangis, sedih ya, keluarganya sakit, kita sedih, nangis, tidak apa-apa. Nabi juga menangis ya. Ini hadis sahih. Nabi waktu menjenguk sahabatnya itu, Nabi menangis. Dan sahabat menangis semua ya. Tidak ada masalah. Justru malah aneh kalau ada orang sakit kamu ketawa. Hahaha. Gendeng kan. Memang ada orang sakit kita sedih, menangis, boleh. Nabi mengatakan innallaha la yu'adzibu bidzambil ain. Allah itu tidak menyiksa orang yang menangis. Wala bi husnil qalbi, dan orang kelawan susah hati. Sedih tidak apa-apa, manusia ya harus punya rasa sedih ya, sebagai bentuk ekspresi. Tetapi yang tidak boleh walakin yu'adzibu bihadza, tapi Allah itu akan menyiksa bihadza. Ini wa asyara ila lisanihi, asyara isyara sama Nabi ila lisani maring lisani Nabi. Jadi Nabi mengatakan yang tidak boleh itu ini. Maksudnya apa? Bengok-bengok itu yang tidak boleh. Jerit-jerit, aduh, mau biung, pae, boe, mau biung sambil itu. Nangis yang mendramatisir kayak apa ya, sambil gulung kuming, apa gulung kuming? Ngerti gulung kuming kan? Bergulung-gulung, teriak-teriak. Nah itu yang nggak boleh. Kalau nangis sebagai ekspresi sedih boleh. Dalam riwayat yang lain, ketika Sayyid Ibrahim putra Rasulullah SAW meninggal, Nabi juga menangis. Sampai sahabat tanya, lu Nabi kok menangis? Nabi mengatakan innal ain apa? Innal buka minar rahmah. Menangis sedih itu dari rasa sayang ya. Man la yarham la yurham. Siapa orang tidak punya kasih sayang tidak dikasihi. Jadi boleh orang nangis ditinggal mati nangis, boleh. Orang saudaranya atau keluarganya sakit nangis, boleh. Sedih boleh, itu ekspresi. Tertawa sedih itu kan tidak bisa dibuat-buat, kecuali pemain film ya. Film India itu kai-kai. Jadi kalau manusia nangis itu pasti ya biasa orang nangis. Tetapi yang tidak boleh itu berjerit-jerit apa? Bergulung-gulung, meratap-ratap, itu yang tidak boleh. Au yarhamu, utawa melasi sapa Allah. Au yarhamu itu artinya kalau orang itu tidak nangis ya Allah akan beri rahmat gitu. Wa innal mayyit asduni mayyit iku yu'adzabu tin siksa sapa mayyit bibukai ahli sebab nangisi keluargane mayit ahli ing atase mayit. Yang tidak boleh itu menangisi, meratapi. Kalau nangis sebagai ekspresi sedih itu tidak masalah. Orang sedih ya nangis. Tapi yang tidak boleh itu meratap-ratap. Rawahu Syekhan. Alau allimuka kalimatin mayuridillahu bi khairan yuallimuhunna iyyah. Alau alimuka ana ora mulangi ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat mayuridillah man tesapani wong iku yurid ngarepaken sapa Allah bi kan man khairan ing kebagusan yu'allimuhunna mongko mulangi sapa Allahunna ing kalimat iyahu ing man. Nabi mengatakan kamu mau saya ajari satu kalimat atau satu doa yang kalau Allah menghendaki orang itu baik. Siapa orang dikehendaki ya, yang menghendaki siapa? Allah. Kalau Allah kehendaki orang itu jadi baik, Allah akan ajarkan doa ini. Nah, sekarang kamu semua mendengarkan doa ini. Semoga termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan siapa orang yang dikehendaki baik, Allah ajarkan doa itu. Dan hari ini kita belajar doa ini. Berarti kita bagian dari orang yang dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Ini doa yang perlu kita baca.
Sumalayun sihi nuri orang ngelalekaken sapa Allah ing man abadan ing dalam selawase. Kalau orang itu dikehendaki baik oleh Allah, akan ingat doa ini. Ketika diajarkan, dia ingat dan tidak lupa. Makanya kamu nanti setelah ngaji ini, kalau kamu ngapalkan ini, berarti kamu orang baik. Tapi kalau kon menilali, ya berarti kon derung takdire. Sebab tidak semua orang bisa ngamalkan kebaikan. Tidak semua. Allah sendiri mengatakan yu'til hikmata mayyasha. Yang diberi hikmah itu orang yang dipilih Allah ya. Tidak semua orang bisa. Semua orang tahu fadilahnya jamaah subuh, tapi apa semua jamaah subuh? Enggak, ya ada aja yang bandel nggak mau jamaah subuh. Semua orang tahu pahalanya ngaji, ya kan? Duduk kamu ngaji sekarang ini, pahalanya sama dengan apa? Sholat 1000 rakaat. Bayangkan, ngaji seperti ini pahalanya sholat 1000 rakaat. Makanya kan kamu aras-arasan disuruh ngaji. Enakan main game, enakan tulinan dewe. Ngaji ini berat. Karena apa? Pahalanya besar. Tidak semua orang mau ngaji, padahal sudah tahu dalilnya. Ya, ngaji pahalanya besar, jamaah pahalanya besar. Tapi tidak semua orang mau sholat jamaah. Tahajud pahalanya luar biasa. Apa semua tahajud? Enggak. Sholat duha pahalanya besar. Apa semua sholat duha? Enggak. Jadi tidak semua orang bisa mengamalkan. Yu'til hikmata mayyasha. Hanya orang yang dipilih Allah ya. Semua tahu faedahnya ayat kursi, semua tahu faedahnya surat Waqiah. Tidak semua orang bisa baca, tidak semua orang koper ya. Kenapa? Ya memang belum dikehendaki oleh Gusti Allah ya. Kalau kamu dikehendaki baik oleh Allah, kamu akan hafal doa ini dan kamu amalkan. Apa doanya? Kul ngucap sira, Allahumma inni dhaifun faqawi fi ridhaka dha'fi. Allahumma do Allah, inni sedeng kula iku dhaifun wong kang apes, lemah. Faqawi mugi nguwataken panjenengan fi ridhaka ing dalem ridho panjenengan dha'fi ing apes ingsun. Wa khudlan muji ngalap panjenengan ilal khairi maring kebagusan binasiyati kelawan bun-bunan ingsun. Ini doanya. Ya Allah, saya ini lemah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk melakukan ridhomu. Ya Allah, kuatkan kelemahan saya ini untuk berbuat dalam keridhoanmu. Jadi kita ini bisa kuat jamaah, kuat ngaji, kuat berbuat baik. Itu pertolongan Allah. Makanya mintalah pertolongan pada Allah. Muka-muka sergap ngaji, sergap jamaah ya. Ini harus pertolongan Allah ya. Orang kuat naik gunung ya, tapi pergi ke masjid tidak semua orang kuat. Padahal masjid itu datar. Kamu pergi ke Sendang Biru kuat, kamu pergi ke Pulau Tiga Warna apa itu? Sing mlaku itu pantai apa jenenge? Pantai Tiga Warna ya. Aku gak ero sing jali mlakune 2 kilo 3 kilo iku lho. Kayak Sendang Biru ngidul. Kamu jalan ke sana pasti kuat. Naik ke Gunung Bromo kamu kuat. Tapi jalan ke masjid belum tentu kuat. Nah, endengan nih. Kok endengan munggah gunung kok ya. Nah, apa itu? Ya setan itu sing gak abot. Nah, orang jalan ke Gunung Bromo kuat. Jalan ke masjid depan rumahnya gak kuat. Awakmu ikut akan budal nang game, budal kabeh mesti. Coba saya kita umum no. Hari ini boleh pergi warnet 90% budal nih. Kamu tak larang ya kamu sembunyi-sembunyi berangkat. Tapi kalau ke masjid setiap hari tak bengoi, jemaah, sholat. Si ono sing bulet nih. Padahal ya enteng cedek gratis. Ini loh. Berarti kita digandoli setan. Wa inni sedene kula iku dzalilun kang ino. Faizani mugi mulia akan panjenengan ni ing kula. Ya Allah saya ini lemah, hina, muliakan saya. Wa inni faqir. Wa inni sedene ingsun niku faqirun kang melarat.
Ya Allah saya ini fakir, butuh rahmat Allah. Farzuqni, mugi paring rezeki panjenengan ing kula. Allahumma waqfini, mugi nyukupi panjenengan ing kula bihalalika kelan kehalalan panjenengan, an haramika atau saking perkara haram panjenengan. Ya Allah beri kami rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram. Waghnini bifadlika amman siwak, waghnini mugi nyugihaken panjenengan ni ing kula bifadlika kelawan anugerah panjenengan amman saking wong siwaka kan saalaing panjenengan ya. Ini hadis riwayat Imam Hakim ya. Ini doa yang hendaknya dihafalkan ya. Kata Rasulullah SAW, siapa orang menghafalkan doa ini ya, ingat, siapa orang ditakdirkan Allah jadi orang baik, dia akan diajari doa ini. Hari ini kamu semua mendengarkan doa ini, semoga termasuk orang yang jadi baik ya. Tapi terusannya tidak lupa selamanya. Nah, berarti kalau kamu besok lupa, gak ditakdirkan berarti kamu. Muka-muka ditakdirkan jadi orang baik. Ini kita dicatat rek, ngaji ini diamalno, coba pelunga-pelungu tok. Dihafalkan, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dhaifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridhoya waqf. Allahumma inni dhaifun faqawwini wa inni dhalilun fa'aizzani wa inni faqirun farzuqni waqfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Catatan doa ini diamalkan, semoga Allah mengabulkan permohonan kita ya. Kita ini lemah, semoga diberi kekuatan oleh Allah ya. Wa khudh ilal khairi binasihati, semoga kita ini digerakkan untuk kebaikan. Nasihat ini bun-bunan, nasi bun-bunan. Manusia ini seperti wayang kan. Cuma wayang kan teko isor diobahno dalang, tung. Wayang ini mbek dalange gak diobahno ya turu. Gelut tak disekek ya kelon-kelonan. Makanya enggak mbek dalang enggak dilakokno. Lah manusia ini yang gerakkan itu Gusti Allah. Gerak nih bun-bunan nih cekel malaikat maju rono nang langgar. Lek gak ditakdir Allah wis disuruh nang langgar ya menggok nang pasar. Ya kaya awakmu wis tak kon jamaah menggok nang jeding ngene. Makanya mintalah pada Allah, khudh ya ilal khairi binasihati. Ya Allah peganglah bun-bunan saya. Apa bun-bunan bahasa Indonesia apa? Ubun-ubun saya. Ya Allah pegang ubun-ubun saya untuk kebaikan. Artinya kita ini minta disetir oleh Gusti Allah. Dicekel bun-bunane kayak kucing, karo kucing. Kucing dicekel bun-bunane kan dicekel ngeng kan diri kayak sopa. Nah kamu ini kalau oleh Allah dipegang bun-bunanmu nang masjid kayak sopa kan duduk silang masjid. Jadi kamu bergerak ke sini nih karena Allah mau megang kamu datang ke sini. Le ora yo menggok rono. Menggok nang pecel, menggok nang wakmar. Makanya minta lalu pada Allah, ya Allah pegang ubun-ubun saya terus untuk disetir kepada kebaikan. Waj'al Islam muntaha ridhoya, jadikan agama Islam ini sebagai puncak dari kebanggaan kami. Sudah kita ini tidak ingin yang lain, Islam ini kebanggaan bagi kita ya. Udah lupakan partai, lupakan ormas, Islam inilah kebanggaan hidup kita. Allahumma inni dhaifun faqawwini, ya Allah saya ini lemah, beri kami kekuatan. Wa inni dhalilun fa'izzani, ya Allah saya ini hina, muliakan kami.
Wa inni faqirun farzuqni, kami ini orang melarat, beri kami rezeki. Waqfini bihalalikan haramik, ya beri kami kecukupan harta halal, jauhkan dari yang haram. Waghnini bifadlika amman siwa, beri kami kekayaan dari Engkau ya Allah, bukan dari yang lain ya. So kita bisa mandiri ya. Ini doa yang perlu kita baca. Muka-muka dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakatil Fatihah.